A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin biqadri hubbika fih wa zidna ya maulana hubban fih. Wa farrij 'anna ya maulana bijahihi ma nahnu fih. Ilahana la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka al-lutfa fih. Minal 'aidin al-faizin al-maqbulin. Minal 'aidin al-faizin al-maqbulin. Minal 'aidin al-faizin al-maqbulin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdhatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarramun, para tuan guru, alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita. Wa ala muqaddimatihim, Bapak Pembina Pondok Pesantren Darul Kamal. Kemudian ada kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang hadir di sini yang tiang sebut dan ucapkan selamat datang. Ada Kanda Tuan Guru Haji Abdullah Fatih, LC Diplom. Kemudian ada Kanda Tuan Guru Haji Fajri Mustafa, selamat datang Tuan Guru. Kemudian ada Kanda Tuan Guru Haji Solehuddin Firdaus dan juga para tamu undangan yang mulia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oh lupa, kakak ipar tiang Tuan Guru Haji Muhammad Atik As-Saulati. Hafizahumullahu ta'ala. Kita berdoa semoga guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah SWT. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pengajian silaturahim 1 Syawal tahun 1443 Hijriah. Kita berdoa di hari raya Idul Fitri ini semoga sesuai dengan doa yang kita ucapkan tadi, minal aidin al faizin al maqbulin, yaitu kita berdoa semoga kita betul-betul menjadi kembali kepada fitrah kita di hari fitri ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Kanda Tuan Guru Haji Taufik Ansori. Silakan Tuan Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sebagaimana dalam penghujung ayat puasa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya apabila kalian sudah selesai menyempurnakan jumlah puasa Ramadan yang kita sudah selesai 29 hari, kemudian ada juga saudara-saudara kita yang lebih 30 hari. Intinya apabila kita sudah selesai menyempurnakan bilangan tersebut, agar kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan kesyukuran, la'allakum tashkurun. Maka kita bersyukur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, yaitu pada hari kemenangan. Kemudian di pengajian niki yang dipercaya untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata, padahal tentu di hadapan kita sebenarnya masih banyak yang lebih pantas nggih. Karena tiang statusnya masih mahasiswa. Masih mahasiswa, di mana mahasiswa niki biasanya kalau di kampus atau di kuliah itu diminta untuk membuat makalah, kemudian presentasi di hadapan para dosen, para guru, para profesor, kemudian juga di hadapan teman-teman mahasiswa. Nah, karena itu tiang juga untuk mempersiapkan acara ini menyusun sebuah makalah, di mana makalah ini tiang menemukan fakta-fakta mengagumkan patut untuk kita presentasikan di hadapan masyarakat muslim agar tahu apa esensi atau inti sebenarnya daripada ajaran Islam yang kita sudah mulai tergerus jauh daripada esensi tersebut. Ya, banyak faktor, diantaranya karena sejarah-sejarah yang kita baca itu sudah terdistorsi istilahnya, sudah banyak diubah-ubah oleh orang-orang yang membenci Islam. Sehingga apabila kita membaca sejarah-sejarah Islam yang sebenarnya gemilang, yang membawa kemajuan bagi peradaban kemanusiaan, akan tetapi apabila kita baca nggak jauh-jauh daripada peperangan, pertempuran, pertumpahan darah.
Padahal apabila kita rapikan kembali, apabila kita tilik kembali, kaji lebih mendalam sejarah-sejarah Islam itu, kita akan kagum, akan bangkit giroh atau semangat kita, apa sih sebenarnya, bagaimana ulama salaf, para ilmuwan itu memahami Islam. Nah, di sini kita lihat judul makalah ini adalah bermasyarakat sesuai adab dan akhlak Islam. Karena sesuai dengan yang kita dengar dari Mami Tuan yang membaca ayat Al-Quran tadi mengawali acara, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah turun untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk agar manusia itu berjalan kepada jalan yang lebih lurus, ya, menemukan nasib yang lebih beruntung, arah kehidupannya mereka itu lebih tercerahkan, lebih jelas arahnya. Itulah daripada tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira, dan akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat amal-amal soleh bahwa mereka mendapatkan pahala yang begitu besar. Dan kita lihat dalam Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam, kita lihat poros daripada ajaran Al-Quran itu adalah kita temukan adalah akhlak, manakib, dan fadail atau perilaku-perilaku luhur. Sehingga Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sifat apa yang paling menonjol yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dikatakan engkau adalah memiliki ketampanan yang sangat luar biasa, atau engkau memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, atau engkau memiliki kepintaran, keilmuan yang luar biasa. Akan tapi Allah SWT mengatakan di awal-awal surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki perilaku yang amat luhur. Nah, itu apabila kita lihat dari perspektif Al-Quran. Kemudian apabila kita lihat dari perspektif hadis. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang untuk Kanda Tuan Guru Haji Ahmad Muzani. Silakan Tuan Guru. Nah, kita lanjutkan. Apabila kita lihat dari perspektif hadis, kebetulan tiang di sana di Kairo mengambil jurusan hadis. Nah, itu hadis itu banyak karya-karya para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada yang disebut dengan kitab-kitab musnad, ada yang disebut dengan kitab-kitab jami', ada yang disebut dengan kitab-kitab sunan, ada yang disebut dengan al-ajza, dan lain sebagainya. Apabila kita kumpulkan seluruh hadis itu mungkin ada ratusan ribu. Akan tetapi apabila kita kumpulkan tanpa pengulangan, kata ulama diantaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi mengatakan bahwa jumlah keseluruhan hadis Rasulullah SAW itu apabila kita sudah akumulasikan tanpa pengulangan jumlahnya sekitar 60 ribu buah. Coba ingat berapa jumlahnya? 60 ribu buah. Kemudian apabila kita teliti dari 60 ribu niki, jadi yang membahas tentang fikih halal dan haram itu hanya berapa? Hanya 5 ribu saja. 60 ribu dikurangi 5 ribu berapa? 55 ribu. Dan sisanya 55 ribu itu adalah membahas, kita lihat di sana nanti ada kitabul adab, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab. Kemudian kitabul manaqib, kitab menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan akhlak-akhlak yang patut kita tiru, patut kita teladani daripada para sahabat. Misalnya kita lihat nanti bagaimana manaqib Sayyidina Abu Bakar, manaqib Sayyidina Umar, manaqib Sayyidina Ali, manaqib Sayyidina Utsman. Kita akan lihat perilaku-perilaku luhur yang patut untuk kita teladani dari para sahabat. Itu yang kita temukan apabila kita belajar hadis. Kemudian as-syama'il, kita lihat juga syama'il Rasulullah SAW. Di sini ada pengajian muslimat setiap hari Selasa, itu kitabnya membahas tentang syama'il Muhammadiyah. Bagaimana akhlak perilaku Rasulullah SAW. Kita tahu indahnya akhlak Rasulullah SAW wal mahasin, dan juga bagaimana perilaku-perilaku yang patut kita junjung tinggi. Ya, nah itulah sisa dari 60 ribu dikurangi 5 ribu, sisanya 55 ribu itu adalah semua membahas tentang akhlak mulia. Sehingga padahal akan tetapi kita justru lebih sering memperdebatkan tentang apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini boleh, apakah ini bid'ah. Padahal yang terutama lebih prioritas kita diajarkan adalah bagaimana cara berakhlak baik, meninggalkan debat, ya berdialog secara akhlak yang luhur, kemudian dengan secara yang sopan santun dan penuh kelemah lembutan. Nah, itulah apabila kita lihat dari perspektif hadis. Kemudian apabila kita lihat dari perspektif sejarah, banyak ilmuwan-ilmuwan sejarah,
Tidak hanya diakui akhlak ini sebagai pilar utama bagi pembangunan masyarakat, bagi pembangunan peradaban, tidak hanya di kalangan umat Islam saja. Ada seorang peneliti sejarah, ya, dia sudah meneliti seluruh peradaban yang ada di dunia. Namanya itu Toynbee. Ada juga namanya Will Durant. Itu seringkali dikutip pendapat-pendapat mereka tentang bagaimana kesimpulan mereka itu melihat, ya, memotret setiap peradaban itu ketika mereka jaya apa penyebabnya, ketika mereka itu runtuh, mundur dan hancur apa penyebabnya. Misalnya seperti yang kita sebut tadi, ada Toynbee namanya. Dia itu mengatakan, karena tiang baca dalam teks bahasa Arab, jadi terjemahannya sebenarnya bahasa Inggris dia, ya, tapi terjemahannya adalah innal hadarat la tamutu qatlan wa innama tamutu intiharan. Bahwasanya suatu peradaban itu mati, hancur bukan karena dihancurkan dari luar, bukan karena dibunuh oleh pihak luar atau peradaban yang lain atau kaum yang lain. Akan tetapi suatu peradaban itu mati adalah karena intihar, karena bunuh diri katanya. Ya, bunuh diri itu karena bitafakkuki manzumati qiyamiha ad-dakhiliyah, karena mulai merosot, mulai terdegradasi akhlak-akhlak, moral-moral anak-anak bangsa yang terdapat di peradaban tersebut. Kemudian begitupun juga kesimpulan yang dihasilkan oleh Will Durant tadi, yaitu mengatakan bahwa faktor kemajuan, kemunduran dan kehancuran semua peradaban adalah tergantung moral bangsanya. Kemudian seorang Amir Syu'ara, seorang penyair terkenal dari Mesir bernama Ahmad Asy-Syauqi mengatakan innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabu akhlaqu fa in humu dhahabu akhlaquhum dhahabu, bahwa eksistensi atau tegaknya suatu peradaban itu adalah tergantung akhlak anak-anak bangsanya, di mana apabila telah hancur akhlak maka hancur pula bangsa tersebut atau peradaban tersebut atau masyarakat tersebut. Ya, itu sekedar muqaddimah tentang bagaimana pentingnya akhlak. Kemudian apabila, dan inilah yang ditangkap oleh para ulama terdahulu, ulama salaf di masa-masa kejayaan Islam. Mereka tahu esensi ajaran Islam ini adalah akhlak, sehingga mereka itu bisa mengolah akhlak tersebut sebagai bensin atau sebagai bahan bakar untuk mereka itu tergerak menciptakan penemuan-penemuan, membangun yayasan-yayasan, membangun lembaga-lembaga, berbagai macam lembaga, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga sosial, dan lembaga-lembaga lainnya yang nanti akan kita lihat apa pengaruh daripada masing-masing akhlak itu terkait apa yang mereka wujudkan daripada lembaga-lembaga. Nah, ini agak panas nih, mudah-mudahan bisa menyimak sampai akhir. Nah, apabila kita kumpulkan dari sekian 55.000 tadi hadis yang membahas tentang akhlak, bisa kita simpulkan bahwa induk akhlak yang ditekankan, yang diajarkan dan bisa menjadi motor penggerak kita itu ada 5 akhlak. Yaitu yang pertama adalah akhlak yang disebut dengan akhlaqur rahmah, akhlak kasih sayang. Dan nanti kita akan lihat dari perinciannya bagaimana akhlak kasih sayang atau akhlak welas asih ini menggerakkan seluruh kaum muslim agar tergerak membangun yayasan seperti rumah sakit dan yayasan-yayasan sosial. Kita akan lihat nanti contoh-contoh mengagumkan daripada itu. Kemudian akhlak yang kedua setelah akhlaqur rahmah adalah akhlakul infitah, akhlak terbuka terhadap alam semesta. Bahasa mangkin niki open minded, ya. Dia itu punya relasi yang kuat dengan kaun, ayat-ayat kauniyah, langit, bumi, matahari dan bulan. Sehingga dengan keluasannya seorang muslim zaman dahulu, ulama-ulama, para intelektual zaman dahulu itu memandang alam semesta, mereka pun tergerak untuk membangun lembaga-lembaga astronomi, lembaga-lembaga falak atau apa yang kita sebut sekarang seperti lembaga BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, di mana kehidupan kita saat ini di hari ini amat bergantung dengan perkiraan-perkiraan yang dimunculkan, diterbitkan oleh BMKG. Kita mau pergi berhaji, kita mau kapan Ramadan, kita mau kapan mikot, kemudian terkait dengan astronomi, terkait dengan falak. Apabila kita membangun masjid, tentu kita perlu tahu mana arah kiblat. Ya, itu semua adalah dahulu dirumuskan oleh orang-orang muslim. Kemudian yang ketiga adalah akhlak al-karamul akli, al-karamul ilmi, yaitu kedermawanan intelektual. Kita sering mendengarkan kedermawanan material, artinya
orang yang dermawan, pemurah, memberikan harta, memberikan uang. Akan tapi yang lebih penting daripada itu adalah kedermawanan ilmu, yang tidak pelit terhadap ilmu, yang selalu ingin agar saudara-saudaranya itu tercerdaskan menjadi masyarakat yang melek terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga dengan akhlak kedermawanan intelektual inilah tergerakkan para ulama-ulama zaman dahulu itu membangun universitas-universitas, membangun madrasah-madrasah, membangun forum-forum ilmiah. Ada yang disebut juga dengan zawiyah-zawiyah tarbawiyah. Kita di Mesir itu sering mendapatkan ada lembaga khusus disebut dengan zawiyah yang agak berbeda dengan madrasah, yang khusus lebih fokus tergerak mendidik hati atau mendidik ruh kita. Kemudian yang keempat adalah akhlakut tajammul atau qimatul jamal. Yaitu Islam amat menjunjung tinggi estetika atau keindahan. Bagaimana akhlak estetika ini nanti akan menggerakkan kaum muslimin zaman dahulu itu membangun lembaga-lembaga, bagaimana pengembangan kaligrafi, ya, tulisan indah. Kemudian bagaimana mengembangkan penemuan-penemuan dalam arsitektur masjid. Sehingga kita akan lihat bagaimana masjid-masjid yang diarsitektori, yang dibangun oleh orang-orang umat Islam dahulu itu adalah menjadi rujukan bagi pembangunan-pembangunan mewahnya, bangunan-bangunan yang ada di Eropa hatta saat ini. Ya, kemudian kita lihat kubah dan menara itu adalah merupakan pengaruh daripada tuntunan Islam untuk menjunjung tinggi apa yang disebut dengan qimatul jamal atau akhlak yang menjunjung estetika atau keindahan. Kemudian yang terakhir adalah akhlak al-itqan. Akhlak profesionalisme dalam profesional dalam bekerja, penuh tanggung jawab. Ya, inilah akhlak-akhlak, kemudian teks-teks daripada ayat Al-Quran, kemudian daripada hadis-hadis Rasulullah SAW itu menggerakkan kaum muslimin zaman dahulu untuk membangun lembaga-lembaga penyedia tenaga kerja profesional dan yang berintegritas dalam bekerjanya. Sehingga inilah yang menghasilkan sebuah masyarakat yang maju dan berperadaban. Kita akan lihat bagaimana akhlak kasih sayang itu terwujudkan. Bagaimana akhlak kasih sayang terwujudkan menjadi yayasan-yayasan berbentuk rumah sakit dan lembaga-lembaga sosial. Nah, inilah hidayah nabawiyah atau petunjuk-petunjuk hadis yang ada dalam hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu amat mendorong kita untuk menjunjung tinggi akhlak rahmah atau kasih sayang atau belas kasihan kepada saudara-saudara kita. Inilah yang mendorong untuk pertama kali rumah sakit yang kita temukan sekarang, rumah sakit banyak. Rumah sakit di Selong, rumah sakit di Mataram, ada puskesmas di kecamatan-kecamatan. Kemudian ada rumah sakit yang lebih mewah di Jakarta, ada yang rumah sakit yang lebih mewah di Singapura. Ada kadang-kadang yang tidak bisa ke Singapura itu ke Jerman, rujukannya di Jerman. Akan tetapi yang paling pertama membangun rumah sakit itu adalah pemerintah muslim yang bernama Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 Hijriah. Sudah 1300-an tahun yang lalu. Sedangkan ini Al-Walid bin Abdul Malik itu membangun rumah sakit itu yang disebut dengan Darus Syifa. Ya, terkenal Darus Syifa itu adalah rumah sakit yang paling pertama kali ada di atas muka bumi, di atas dunia menurut sejarah. Silakan dicek sejarahnya bahwa rumah sakit yang memberikan perhatian besar kepada orang-orang sakit itu adalah dibangun oleh kaum muslimin atas perintah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah, yang spesialis mengobati penyakit kusta. Padahal dari zaman dahulu banyak penyakit-penyakit bisa disembuhkan, akan tapi ada yang disebut dengan penyakit baros itu tidak bisa disembuhkan. Saking cerdasnya orang-orang muslim terbatsuk di bidang kesehatan, mereka bisa menemukan apa obat atau racikan obat bagaimana penanganan orang-orang yang menderita penyakit kusta. Sedangkan rumah sakit di Eropa itu baru pertama kali berdiri 9 abad setelah Darus Syifa, yang pertama kali berdiri di Perancis. Silakan dilihat sejarahnya. Kemudian dahulu apabila kita lihat bagaimana betul-betul kasih sayangnya, belas kasihannya kaum muslimin terhadap orang-orang lain, terutama saudara-saudaranya yang sakit, kita melihat tipe atau model rumah sakit itu ada 2 zaman dahulu. Ada yang disebut dengan mustashfayat thabitah, rumah sakit tetap. Seperti ada bangunannya sekarang kita kunjungi apabila kita sakit. Kemudian ada juga mustashfayat mutanakkilah. Ada juga rumah sakit yang berpindah-pindah. Nah, rumah sakit yang tetap ini biasanya berdiri di kota. Sampai-sampai di satu kota itu bisa berpuluh-puluhan rumah sakit. Karena pemerintahan muslim zaman dahulu itu amat mengedepankan kesehatan, mementingkan kesehatan daripada rakyat-rakyatnya. Sehingga apabila kita lihat di Cordoba saja yang pernah menjadi pusat pemerintahan
dinasti Umayyah, dinasti Umayyah Andalus, ada 50 rumah sakit di satu kota loh. Ada 50 rumah sakit, yaitu di Cordoba. Nah, bagaimana umat Islam itu mengedepankan tentang kedokteran, kemudian kesehatan dan kasih sayang para dokter kepada pasien-pasiennya atau pada orang-orang sakit. Kemudian bagaimana tipe rumah sakit berjalan? Kita lihat bahwa pemerintah itu memiliki keprihatinan. Jangan sampai yang menerima layanan atau fasilitas kesehatan ini hanya masyarakat-masyarakat yang ada di kota. Akhirnya tercetuslah ide agar dibuat kafilah-kafilah pengobatan. Artinya dikirim kafilah-kafilah pengobatan itu menuju desa-desa, menuju pedalaman-pedalaman, menuju sampai ke padang-padang. Orang-orang yang tinggal di pegunungan itu apabila ada yang sakit itu didatangi oleh kafilah-kafilah yang digaji, yang difasilitasi oleh negara, yang membawa obat-obatan, kemudian membawa tenaga-tenaga medis terbaik. Ya, sampai ada namanya Sultan Mahmud Saljuki. Itu pada tahun 511 Hijriah, beliau itu memiliki kafilah medis sebesar 50 unta untuk mendistribusikan obat-obatan di seluruh penjuru wilayah kekuasaannya. Nah, inilah kita lihat bagaimana perlu kita contoh pembagi pemerhati seperti pejabat-pejabat publik juga agar peduli kepada rakyatnya. Kemudian apabila kita lihat rumah sakit zaman dahulu itu tidak ada biaya pengobatannya. Semua pasien yang datang ke rumah sakit itu semuanya gratis. Semuanya ditanggung oleh negara. Dokter itu digaji oleh negara, kemudian obat-obatannya itu digratiskan, tidak dikomersialisasikan. Kemudian dokter-dokternya itu pun digaji walaupun seadanya, akan tetapi itu karena mereka terdolong oleh akhlak yang pertama tadi, yaitu akhlak rahmah atau akhlak belas kasihan kepada pasien-pasiennya. Kemudian tidak hanya berhenti di situ. Kejeniusan ulama-ulama muslim itu tidak hanya dalam praktek mengobati orang, akan tapi dikembangkan menjadi ilmu kedokteran, menjadi ilmu farmasi, menjadi ilmu bedah, dan menjadi ilmu optik. Sehingga ilmu-ilmu ini adalah tokoh-tokoh intelektual muslim zaman dahululah yang paling pertama menemukan ilmu-ilmu tersebut. Ya, misalnya mereka itu amat mementingkan bahwa pasti setiap rumah sakit yang dimiliki orang muslim itu memiliki ciri khas, yaitu akan dilengkapi dengan buku atau perpustakaan yang begitu besar. Misalnya dulu ada rumah sakit Sultan Ibnu Tulun namanya, yang ada di Mesir. Ya, Sultan Ibnu Tulun itu masih kita temukan sekarang situs-situs sejarahnya, masih kita lihat masjid-masjidnya. Nah, beliau itu ketika menjabat sebagai pemerintah di Mesir membangun sebuah rumah sakit, di mana di rumah sakit tersebut terdapat perpustakaan yang mengandung 100.000 kitab. Itu dituliskan oleh para sejarawan. Nah, ini referensi-referensi seperti ini itu bisa kita lihat dalam para pengembara-pengembara. Jadi para orang-orang muslim zaman dahulu itu senang mengembara, melawat dari satu daerah ke daerah lain. Seperti misalnya Ibnu Battutah. Ibnu Battutah datang ke Mesir dari Maroko, kemudian menuliskan apa yang terjadi di Mesir, dituliskan sejarahnya di sana. Termasuk datang ke Indonesia, dituliskan apa yang dilihat di sana. Nah, termasuk referensi-referensi seperti ini bisa kita lihat. Beliau melihat ketika datang ke Mesir, dilihatlah rumah sakit yang terdapat terdapat perpustakaan, dan perpustakaannya itu menyimpan sebesar 100.000 kitab. Nah, rumah sakit saja menyimpan seperti itu, maka tentu pondok pesantren, kemudian universitas juga kita lihat sekarang tentu lebih penting lagi memiliki perpustakaan yang kaya akan kitab-kitab atau rujukan-rujukan ilmiah. Kemudian di rumah sakit yang menjadi ciri khas daripada rumah sakit muslim, rumah sakit Islam zaman dahulu adalah, ya beda kalau rumah sakit Islam sekarang. Kadang-kadang orang-orang mikir-mikir datang ke rumah sakit yang dilabeli rumah sakit Islam sekarang. Lebih senang ke rumah sakit yang swasta. Rumah sakit yang kadang-kadang namanya itu bukan Islami. Padahal kalau kita lihat rumah sakit zaman dahulu itu amat digemari, menjadi favorit. Sebab mereka itu akan memfasilitasi di depan rumah sakit itu akan dibangunkan taman-taman yang berisi rumput-rumput obat-obat herbal. Sehingga nanti para dokter itu enggak jauh-jauh mencari obatnya itu di mana. Karena langsung sudah ada, kita bayangkan rumah sakit indah, kemudian di depannya itu sudah langsung taman begitu luas. Manfaatnya kita bisa langsung memetik obatnya langsung di sana. Kemudian juga akan bermanfaat bagi orang-orang sakit sebagai mental healing istilahnya. Artinya rumah sakit, kan orang-orang sakit itu perlu melihat pemandangan-pemandangan indah, pemandangan-pemandangan segar, pemandangan-pemandangan hijau, di mana itulah yang bisa mempercepat kesembuhannya. Kemudian ada rumah sakit, tadi kita lihat beberapa rumah sakit
termasuk ada yang disebut dengan rumah sakit Al-Mansuri. Rumah sakit Al-Mansuri ini adalah di antara rumah sakit yang sangat paling mewah pada zaman dahulu. Disebutkan sebagai ayat kauniyah. Ayat kauniyah karena apabila kalian ingin melihat tanda kekuasaan Allah di dunia ini, datanglah ke rumah sakit Al-Mansuri. Kalian akan melihat kebersihan yang luar biasa bersih. Sedikit pun tidak ada sampah di sana. Kemudian kerapian, semua itu, semua furnitur, semua barang-barang itu ditata dengan rapi. Kemudian dari segi keluasan juga paling luas dan jumlah tim medisnya itu sangat-sangat luas sehingga satu hari saja itu bisa menampung 4.000 pasien. Ada nggak rumah sakit yang sekarang bisa menampung 4.000 pasien? Ya, di rumah sakit Al-Mansur zaman dahulu bisa seperti itu. Kemudian ada kita lihat tokoh bagaimana bernama Imam Ibnu Nafis. Imam Ibnu Nafis ini adalah seorang ahli dalam usul fiqh, ahli dalam hadis, juga ahli dalam kedokteran. Beliau itu menyusun kitab judulnya Asy-Syamil fit Tib. Arti Asy-Syamil fit Tib ini adalah sebuah buku yang sangat lengkap dalam kedokteran. Artinya ensiklopedia. Apapun pertanyaan-pertanyaan tentang kedokteran silakan rujuk kitab Asy-Syamil karya Ibnu Nafis, itu akan kita dapatkan. Kita sekarang apabila kita melihat manuskripnya itu, kita apabila melihat daftar isinya, Ibnu Nafis ini saking alimnya ingin membuat kitabnya itu sebesar 300 jilid. Hanya saja karena ajalnya menjemput, beliau itu meninggal, kemudian kitabnya itu jadi 40 jilid. Sehingga kedokteran-kedokteran sekarang itu merujuk kepada kitab-kitab ulama-ulama muslim zaman dahulu, termasuk kitab Ibnu Nafis. Beliau adalah ahli medis yang sangat terkenal. Kemudian tidak hanya untuk mengobati manusia, akan tapi juga untuk mengobati binatang. Ya, kebesaran, kedorongan akhlak rahmah, akhlak belas kasihan ini juga tidak menutup mata para pemerintah untuk memberikan perhatian kepada binatang-binatang atau hewan-hewan yang berdiri, yang hidup di negara tersebut. Misalnya ada masjid di depan Al-Azhar, namanya Masjid Muhammad Bek Abu Dahab. Ya, Masjid Muhammad Bek Abu Dahab ini di mana dikumpulkan wakaf, dikumpulkan uang-uang pajak itu, dan tertuliskan ada undang-undang bagaimana pengelolaan pajak, dan di antara salah satu poin yang diatur di situ adalah bahwa ada pajak, ada dana yang disisihkan untuk membelikan makanan burung-burung, kemudian ditaruh di atap Masjid Muhammad Bek Abu Dahab ini agar nanti setiap ada burung-burung yang lewat itu bisa memakan dari sana. Kemudian ada juga bagaimana penting kita tahu sekarang konservasi atau pemeliharaan, pelestarian binatang-binatang yang mau punah, itu penting. Dan kita lihat bagaimana orang-orang muslim zaman dahulu di Maghrib atau di Maroko itu ada burung namanya al-qalaqlaqah, ya, seperti bangau, akan tapi bangau yang tinggi. Bangau tinggi ini tinggi karena kakinya tinggi katanya, senang bermain di lumpur, kemudian berlari-larian di lumpur, indah kelihatannya, akan tapi sekarang mungkin sudah punah. Nah, apabila karena burung bangau ini apabila berlari-larian itu sering terjadi kepatahan kaki di sana. Sehingga nanti pemerintah itu menghususkan anggaran agar nanti ada para dokter hewan itu yang tetap memantau di lumpur tempat berlarinya bangau-bangau tersebut. Apabila sekira ada bangau yang terluka kakinya atau patah kakinya, segera dibawa ke rumah sakit hewan kemudian diobati. Nah, ini adalah bagaimana kepada hewan saja seperti itu, apalagi kepada manusia. Dan kemudian selanjutnya kita lihat akhlak kedua setelah akhlak rahmah. Bagaimana akhlak rahmah itu tadi bisa membentuk lembaga-lembaga seperti rumah sakit yang kemudian menjadi rujukan yang ditiru oleh peradaban manusia sampai saat ini. Kita lihat akhlak kedua yaitu akhlak al-infitah, yaitu memiliki cakrawala yang luas dan memiliki hubungan yang kuat antara alam semesta. Di mana akhlak inilah yang menggiring orang-orang muslim itu membangun lembaga-lembaga seperti lembaga-lembaga astronomi. Kemudian apa yang kita sebut sekarang seperti yang kita sebut tadi BMKG, itu orang muslim yang paling pertama membangun. Kita akan lihat nanti. Di mana orang muslim itu ketika apabila kita membaca Al-Quran sekarang kita akan menemukan surat pertama itu apa? Al-Fatihah. Ayat pertama di Al-Fatihah Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Padahal bisa saja Allah SWT memilih kata Rabbil Muslimin, Alhamdulillahi Rabbil Muslimin, atau Alhamdulillahi Rabbin Nas. Segala puji bagi Tuhan seluruh orang-orang muslim, segala puji bagi Tuhan seluruh
umat manusia. Akan tapi kenapa di sini pemilihan katanya itu al-alamin atau Tuhan seluruh alam semesta. Itulah yang mendorong manusia, pasti ada isyarat di balik ini. Karena tokoh-tokoh muslim itu zaman dahulu cerdas. Ketika mereka membaca satu ayat, itu tidak terhenti pada makna per huruf saja. Akan tapi ini ada isyarat Allah nih di sini. Kenapa tidak mengatakan Tuhan manusia? Kenapa tidak mengatakan Tuhan orang-orang muslim saja? Akan tapi mengatakan Tuhan alam semesta. Inilah yang membuka cahaya hati mereka untuk memantau langit, memantau matahari, memantau bulan, memantau peredaran bintang-bintang. Ya, dari situlah terbentuk ilmu falak, terbentuk ilmu astronomi yang membantu. Kita lihat misalnya sekarang, bahkan setiap syariat-syariat yang disyariatkan kepada kita, sholat, kemudian berhaji, kemudian berpuasa. Bagaimana kita berpuasa kalau kita tidak tahu bagaimana masuknya penanggalan baru? Bagaimana kalau kita bisa sholat kalau kita tidak bisa tahu arah kiblat? Dan arah kiblat itu bisa kita tahu dengan ilmu-ilmu seperti ilmu astronomi. Orang-orang yang membuat kompas itu adalah orang-orang astronom. Kemudian bagaimana kita bisa tahu mikot haji? Kapan tanggal 9 Zulhijjah untuk berwukuf di Arafah? Bagaimana sah haji kita kalau kita tidak tahu kapan kita berwukuf di Arafah? Maka itulah yang mendorong mereka membuat lembaga-lembaga seperti tadi, untuk mengetahui kapan-kapan penanggalan, kapan mikot, dan mengetahui arah kiblat. Disitulah mereka terkeluarkan dari sempitnya pemikiran kepada berpikir yang begitu luas. Dibentuklah jadi BMKG itu yang kita lihat sekarang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Fisika itu dahulu paling pertama dibangun oleh Sultan Mahmud Syah. Siapa namanya? Sultan Mahmud Syah pada tahun 429 Hijriah. Di mana beliau membangun dengan nama Marsad Asfahan. Ya, Marsad itu seperti BMKG sekarang yang berdiri di Asfahan. Selain itu ada juga Marsad namanya bahasa Arab nih, Marsad Asfahan, kemudian ada Marsad Kurtubah, Marsad yang ada di Cordoba, kemudian ada Marsad Qahiroh, Marsad yang ada di Kairo, ada Marsad Samarkand, Marsad yang ada di Samarkand atau yang ada di Iran sekarang. Kemudian ada tokoh terkenal yang menjadi pegawai di Marsad tersebut bernama Umar Al-Khayyam. Ada namanya Umar Al-Khayyam, terkenal sekali. Kalau bagi anak-anak muda bisa searching, browsing di internet siapa itu Umar Al-Khayyam. Kemudian ada namanya Ibnu Sinan Al-Battani. Kemudian ada namanya Al-Mujairiti. Jadi Ibnu Sinan Al-Battani inilah orang paling pertama yang menyusun perbedaan perselisihan waktu setiap hari. Kan kita lihat di masjid itu kan kalau hari ini zuhurnya jam segini, maghribnya jam segini, kemudian isanya jam segini. Itu orang paling pertama menyusun seperti itu adalah Al-Battani namanya. Ibnu Sinan Al-Battani. Berasal dari Rokoh, Irak, Suriah. Nah, kemudian Umar Al-Khayyam inilah orang paling pertama yang membuat peta. Walaupun tidak peta dunia, akan tetapi cikal bakal peta dunia itu dimuat pertama kali oleh Umar Al-Khayyam yang bekerja di Marsad Asfahan yang dibangun oleh Khalifah Muslim bernama Sultan Mahmud Syah. Inilah peta itu yang dicuri oleh seorang astronom asal Portugal bernama Alfonso de Albuquerque. Kemudian Alfonso ini mengklaim bahwa peta ini saya yang pertama kali menggambarkan. Padahal Umar Al-Khayyam itu hidup pada tahun 511 Hijriah. 511 Hijriah. Sedangkan Alfonso ini hidup pada tahun 1500 Masehi. Ratusan tahun sebelum Alfonso sudah ada Umar Al-Khayyam yang menggambar peta dunia. Nah, kemudian kita lihat dengan adanya peta dunia itu berubahlah orang-orang muslim ini menjadi para pelaut, para pengembara yang hebat. Mereka menjelajahi laut dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga kemudian begitupun menjelajahi padang pasir. Karena zaman dahulu orang-orang takut menjelajahi padang pasir karena tidak tahu nanti jangan-jangan nggak tahu arah pulang. Karena kan kalau kita sudah ada di padang pasir itu nggak tahu mana selatan, mana utara, mana barat. Dari mana saya datang tadi? Makanya dulu banyak orang-orang mati atau meninggal di tengah padang pasir karena tidak tahu arah. Nah, dengan adanya peta pertama yang dibuat oleh Umar Al-Khayyam, maka mulailah orang-orang muslim itu menjadi penjelajah yang hebat. Kemudian orang muslim itu menjadi kuat secara maritim. Umat Islam itu kuat secara maritim. Kemudian ada namanya misalnya Ahmad bin Majid.
seorang ulama menyusun beberapa kitab yang berjudul misalnya Al-Fawaid fi Usul Ilmil Bihar. Kemudian ada judulnya Al-Umdah Al-Mahdiyah fi Dhabtil Ulumil Bahriyah. Kemudian ada Hawiyatul Ikhtisar fi Usul Ilmil Bihar. Itu ilmu-ilmu tentang kelautan semuanya. Sehingga Ahmad bin Majid ini digelari oleh orang-orang Portugal, oleh orang-orang Barat sekarang sebagai Amirul Bihar, sebagai rajanya laut. Kadang-kadang disebut juga Asadul Bihar. Tadi yang coba browsing siapa Ahmad bin Majid ini langsung muncul singa lautan katanya. Yang hidup ratusan tahun yang lalu dan dari kalangan muslim. Kenapa beliau digelari seperti itu? Karena jurnal-jurnalnya, kemudian kitab-kitabnya yang membahas tentang bagaimana tentang kelautan. Bagaimana sekarang orang-orang untuk kuliah di maritim itu mahal harganya. Kalau bisa anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu bisa kuliah di maritim langsung bisa jadi pegawai di PBB itu. Karena saking langka ilmu-ilmu seperti ilmu maritim, ilmu kelautan seperti ini. Kemudian kita lihat misalnya, dan ini bentuk daripada sejarah yang sudah diburamkan. Apabila kita lihat sekarang kita diajarkan bahwa penemu pertama benua Amerika yang menjadi sebagai negara adikuasa sekarang, karena benua Amerika itu adalah tanah yang daratan yang memang sangat potensial untuk dihidupkan, untuk dimakmurkan. Dan yang paling pertama apabila kita lihat dalam buku-buku sejarah itu yang menemukan adalah Christopher Columbus namanya. Padahal ada namanya Profesor Fuad Sezgin dari Turki itu membuat buku berjudul Iktisyaful Muslimin lil Qarah al-Amrikiyah qabla Christopher Columbus. Ya, bagaimana yang sebelum Christopher Columbus menemukan benua muslim, menemukan benua Amerika, menginjakkan kaki di tanah Amerika, sebelumnya itu jauh-jauh hari sudah orang-orang muslim menemukan benua Amerika. Kita lihat dari rihlah atau pengembaraan Ibnu Battutah dan juga pengembara-pengembara yang lain. Mereka itu telah melewati apa yang disebut dengan benua Amerika saat ini. Kemudian kita lihat juga dengan gemarnya orang-orang muslim itu berlaut, kemudian berpetualang, makanya agar kita itu lebih terbuka pikirannya, maka lebih sering berpetualang, lebih sering menjelajahi bumi Allah Subhanahu wa taala agar lebih terbuka wawasan kita. Ya, itulah dari buktinya apa? Imam Asy-Syadzili, seorang wali kutub, seorang wali besar, itu membuat hizib yang disebut dengan Hizbul Bahr. Nah, di sini itu kita baca setiap selesai sholat asar di Masjid Niki, kita baca setiap selesai sholat asar itu bagaimana sejarahnya dibuat, karena zaman dahulu orang-orang sering naik ke laut, orang-orang muslim gemar berlayar, gemar berlaut. Tentu di tengah-tengah laut itu banyak ancaman-ancaman kebahayaan seperti badai, kemudian cuaca buruk, maka diberikanlah zikir-zikir, wirid-wirid yang bagus untuk dibaca untuk tetap mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selain Hizbul Bahar juga dikarang Hizbul Bar, yaitu hizib daratan. Hizbul Bahar itu artinya hizib yang kita baca ketika di lautan. Begitupun tidak hanya di lautan, akan tapi ketika kita mengarungi lautan hidup yang penuh dengan badai, cobaan, juga bagus untuk tetap kita baca sekarang. Nah itu nanti jamaah-jamaah apabila ingin memiliki amalan-amalan yang bagus, nanti insya Allah bisa kita bagikan Hizbul Bahar. Kemudian ada belakangan seorang duta besar asal Maroko yang soleh, ya, sebagai duta besar akan tapi orangnya soleh, bernama Syekh Abdul Hadi At-Tazi. Kalau tidak salah beliau ini masih hidup. Karena beliau itu sebagai duta besar itu pasti jam terbangnya itu tinggi. Duta besar kami saja di Mesir itu besok ada yang di Indonesia, kita lihat fotonya sekarang sudah ada di Mesir, besok sudah ada di Indonesia lagi, bolak-balik duta besar itu. Sehingga terpikirkanlah dahulu Imam Asy-Syadzili ketika sering berlayar orang-orang membuat Hizbul Bahar. Nah sekarang saya perlu juga ketika jam terbang saya tinggi, ketika di pesawat itu saya kumpulkan wirid-wirid dari Rasulullah SAW untuk menundukkan bahaya-bahaya yang tercipta yang ada di langit, yang ada di udara. Maka beliau membuat Hizbul Jau, artinya namanya Hizbul Jau, artinya hizib yang dibaca di atas udara. Jadi lengkaplah, ada bagi umat Islam ini lengkap wiridnya, lengkap bacaannya agar tetap tenang dalam menjalani apapun. Di laut bisa membaca Hizbul Bahar, hizib lautan, doa-doa di laut, kemudian ketika bermusafir darat, naik bis, naik kereta bisa membaca Hizbul Bar, hizib yang dibaca ketika di daratan, kemudian ketika naik pesawat kita baca Hizbul Jau, hizib yang doa-doa yang bagus untuk kita baca di atas udara. Kemudian itulah tadi bagaimana akhlak ittisa atau akhlak al-infitah yang didorong oleh Al-Quran, didorong oleh As-Sunnah, itu mendorong umat-umat muslim untuk membangun yayasan-yayasan astronomi, maka terlahirlah penemuan-penemuan yang amat penting bagi peradaban manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah
al-akhlak al-karamul ilmi, kedermawanan intelektual. Sehingga nanti akan terwujudkan dalam lembaga-lembaga pendidikan, universitas-universitas, madrasah-madrasah. Kita lihat ada yang disebut dengan Madrasah Al-Muntasiriyah dulu. Itu apabila kita ada seorang mu'arrikh atau seorang sejarawan besar namanya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini ada kitabnya Tarikhul Islam, itu kalau tidak salah 30 jilid. Dibuat sejarah Islam dari masa ke masa. Dan beliau menilai bahwa sampai saat ini madrasah terbesar itu adalah Madrasah Al-Muntasiriyah yang dibangun oleh Khalifah Muslim. Yang dimana luasnya itu seluas 500 kampung. Ya mungkin kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat ke Mataram itu Universitas Unram itu memang luas. Mungkin seluas satu kampung, satu desa luasnya Universitas Mataram. Akan tapi universitas, begitupun UGM, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, luas memang. Akan tapi apabila kita lihat pada zaman dahulu, universitas yang dibangun oleh orang-orang muslim bernama Madrasah Al-Muntasiriyah itu luasnya seperti 500 kampung. Di sana ada hutan, di sana ada sawah-sawah, kemudian di sana ada macam-macam yang dimana penghasilan sawah, penghasilan hutan, penghasilan sungai-sungai itu semua untuk dihidmatkan kepada penuntut ilmu. Ya, sehingga penuntut ilmu itu asik belajar. Anak-anak didiknya itu tinggal belajar sudah kerjaannya. Nggak perlu mikirkan dari mana biayanya, nggak perlu mikirkan siapa yang ngasih makan. Kemudian nggak perlu mikirkan siapa yang mencucikan pakaian. Sudah ada pegawai-pegawai yang digaji oleh pemerintah. Siapa yang akan membersihkan kamar dan lain sebagainya sudah ada. Karena begitu fasilitas yang dipersembahkan oleh pemerintah muslim yang tahu akan pentingnya pendidikan pada zaman dahulu berdasarkan giringan akhlak yang disebut dengan al-karamul ilmi atau kedermawanan intelektual. Kemudian Imam As-Sakhawi, ini juga salah satu ulama yang terkenal di Azhar, itu beliau memiliki kitab judulnya Wajizul Kalam fi Zaili Tarikhi Ad-Duwalil Islam. Beliau menceritakan di sana, silakan dibaca kitabnya itu, menceritakan bagaimana kemakmuran, meriahnya keilmuan di Kairo atau di Mesir pada abad 9 Hijriah, dan itu diakui oleh seorang sejarawan bernama Ibnu Khaldun. Ketika datang ke Mesir, beliau mengatakan apabila kalian ingin melihat pendidikan sebetulnya di dunia, maka lihatlah Mesir. Dan itulah yang dituruti oleh Imam An-Nu'aimi namanya, dari tidak mau kalah dari Suriah. Itu membuat kitab judulnya Ad-Daris li Tarikhil Madaris. Arti Tarikhil Madaris ini sejarah-sejarah berbagai madrasah lembaga pendidikan. Itu beliau mengumpulkan bagaimana sejarah-sejarah lembaga pendidikan yang ada di Syam itu dikumpulkan semua dalam satu kitab oleh Imam An-Nu'aimi. Kemudian kita lihat Al-Karamul Ilmi ini, bagaimana hubungan antara guru dan murid. Bagaimana guru itu tidak pelit terhadap ilmu, sangat pemurah terhadap ilmu. Kita lihat dalam kisah antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Rabi' al-Muradi. Jadi Imam Syafi'i punya banyak murid, ribuan bahkan jutaan yang tersebar ke berbagai penjuru dunia. Akan tapi apabila kita lihat sejarahnya, ada 5 murid terbaik. Ada namanya Imam Az-Zahabi, ada namanya Imam Al-Mudani, Imam Al-Muzani, kemudian ada namanya Imam Al-Buwaiti, ada namanya Rabi' al-Muradi, ada namanya Rabi' al-Jizzi, 4. Kemudian di antara katanya 4 ini yang terhebat itu adalah Rabi' al-Muradi katanya. Sehingga apabila dalam fikih itu, apabila kita kaji fikih kemudian terjadi perbedaan pendapat antara murid-murid Imam Syafi'i, maka kita rojihkan pendapat Imam Rabi' al-Muradi. Nah, padahal Imam Rabi' al-Muradi itu bagaimana bisa secerdas itu? Padahal dahulu ketika menjadi murid, yaitu bebal, bisa kita katakan bebal, susah paham. Akan tapi Imam Syafi'i sangat-sangat sabar dalam mengajarkan Rabi' al-Muradi. Pernah di satu majelis itu Imam Syafi'i mengajarkan, kemudian ditangkap muka kebingungan, wajah kebingungan di muridnya bernama Rabi' al-Muradi. Wahai Rabi', kamu paham gak pelajaran yang saya sampaikan? Dia jujur mengatakan tidak paham. Oke, saya ulangi, diulangi. Setelah diulangi, paham tidak? Belum katanya. Diulangi lagi, sampai 40 kali diulangi. Itu pengajiannya setelah Isya. Setelah 40 kali itu barulah dikatakan, kamu sudah paham sekarang? Sebenarnya belum paham Rabi' al-Muradi ini, akan tapi nggak enak sama gurunya. Sudah malam, sudah jam 10, sudah saatnya gurunya istirahat. Sudah saatnya Imam Syafi'i itu tidur. Paham tiang katanya. Dibohongi gurunya. Akan tapi Imam Syafi'i tahu, dibiarkanlah supaya orang-orang bisa bubar. Karena kasihan murid-murid yang lain. Bubarlah murid-murid yang lain. Pulang Rabi' al-Muradi, kemudian diketuk pintunya. Nangis Rabi' al-Muradi ya. Ya Allah, kenapa saya ini bebal sekali, bodoh sekali saya ini.
Guru saya sampai 40 kali, kasihan guru saya mengulang-ulangi pelajaran kok saya nggak bisa paham. Ketika nangis itu ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok, siapa itu katanya? Muhammad bin Idris. Dia mikir-mikir, ada nggak di Mesir, di Kairo ini yang bernama Muhammad Idris yang lain selain Imam Syafi'i? Tidak ada ternyata. Langsung dia berhamburan ke pintu, membukakan pintu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, tauku, dekman pe paham, dekman sida paham. Sekarang kita tidak akan tidur malam ini, ku ajarkan, ku pahamkan engkau ilmu tadi itu sampai engkau benar-benar paham. Nah itulah bagaimana akhlak Imam Syafi'i yang menggambarkan al-karamul ilmi. Kedermawanan, tidak pelit terhadap ilmu. Nah sekarang bagaimana seorang guru kalau 3 kali muridnya nggak paham mungkin sudah bagaimana ya, bisa diskor atau bisa disumpah senak muridnya, ya, bikinan diajar sapi katanya, ya kan. Kemudian akhlak selanjutnya, akhlak yang keempat adalah sebelum terakhir masih ada 5, ya. Masih ada 5 kan, sudah kita sebutkan 3, tinggal 2. Akhlak at-tajammul, akhlak al-jamal, akhlak indah. Bagaimana Islam ini sangat menjunjung tinggi apa yang disebut dengan estetika. Ya, maka dari akhlak inilah kita lihat Al-Quran, misalnya dalam hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan suka terhadap keindahan-keindahan. Ketika umat Islam zaman dahulu membaca hadis tersebut, mungkin kalau kita membaca hadis tersebut biasa. Kemudian ustadz-ustadz juga menyampaikan biasa. Akan tapi ketika orang zaman dahulu dengan kejernihan hatinya ketika membaca hadis-hadis tersebut, mereka langsung tergerak menciptakan lembaga-lembaga kesenian, ya, menciptakan lembaga-lembaga pengembangan arsitektur. Misalnya kita lihat ada namanya Imam Ibnu Muqlah. Imam Ibnu Muqlah ini orang, kalau misalnya ada yang belajar kaligrafi di sini, pasti mereka itu akan mengenal siapa itu Ibnu Muqlah karena beliaulah penemu yang disebut dengan tasdisul khat. Dibuat dulu khat itu atau tulisan-tulisan Arab itu tidak seperti yang kita lihat sekarang. Mungkin pengot pejong atau macam-macam, silakan dilihat bagaimana tulisan-tulisan zaman dahulu. Akan tapi mulai indah itu sejak ada seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Muqlah. Nah jadi Ibnu Muqlah ini saking hebatnya menemukan tasdisul khat, persegi 6 khat itu, bagaimana alif itu ditulis dengan bagus, bagaimana ba itu semua ada filosofinya. Ya, sehingga dikatakan oleh Abu Hayyan At-Tauhidi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengilhami kepada Ibnu Muqlah bagaimana teori pembuatan khat Arab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengilhami kepada lebah untuk membuat sarangnya. Bagaimana kesenian lebah itu membuat sarang itu juga seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengilhami kepada Ibnu Muqlah untuk membuat font terbaik. Karena beliau berpikir Al-Qur'an itu turun di atas puncak keindahan. Keindahan sub gaya bahasa, keindahan kandungan, keindahan segalanya. Maka Al-Quran harus ditulis dengan puncak keindahan tulisan huruf. Ya, maka dikembangkanlah sampai sekarang ada yang disebut dengan khat Utsmani atau ada khat-khat macam-macam itu yang merupakan puncak keindahan dalam tulisan bahasa Arab. Itu ada Usman Toha namanya. Usman Toha itu masih hidup sampai sekarang. Apabila kita baca, apabila kita lihat di tulisan mushaf kita itu tulisan tangan nama Syekh Usman Toha. Nah itu katanya beliau sampai sekarang masih sehat, usianya mungkin sudah 100 tahun. Dan beliau selama hidup sudah katanya menulis sebanyak 100 kali Al-Quran, ditulis tangan. Ya karena Al-Quran itu tidak boleh tulis pakai komputer. Mungkin sekarang tinggal di copy paste tulisan yang sudah diukir oleh Usman Toha namanya. Kemudian ditanyakan apa cita-cita hidupmu katanya. Katanya adalah dulu aku pernah bermimpi ketika masih kecil bagaimana rasanya masuk Ka'bah katanya. Itu ada videonya beliau diwawancarai. Kemudian aku pun menekuni apa yang bakat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian dengan berkat aku bisa maka beliau dibuatkan kantornya khusus di Madinah. Itu ada kan di Madinah, kalau kita ke Madinah dibagikan mushaf, yaitu pabrik percetakan itu ada kantor beliau di situ, Syekh Usman Toha. Dan beliau akhirnya berkat jasanya menulis mushaf Madinah yang seperti yang kita baca sekarang itulah beliau itu bisa masuk menggapai cita-citanya, bisa dimasukkan ditemani oleh Raja Saudi masuk ke dalam Ka'bah. Nah ini berarti inilah bagaimana Islam itu bisa dengan akhlak al-jamal, akhlak keindahan itu bisa menuntun seorang seperti Ibnu Muqlah dan dikembangkan oleh ulama-ulama yang lain, para ahli kaligrafer yang lain itu untuk mengembangkan bagaimana kesenian kaligrafi. Sehingga kita lihat macam-macam sekarang, ada namanya khat rik'ah, ada khat macam-macam, khat nasah dan seterusnya. Kemudian di mana saking hebatnya Ibnu Muqlah ini, mungkin kita tidak bisa menggambarkan bagaimana kehebatan khat tersebut karena ada filosofinya. Sampai ada namanya Dr. Ahmad Mustafa.
Dia ini kuliah di London, di Inggris. Dia membuat disertasi meneliti selama 30 tahun. Khusus 30 tahun itu membuat disertasi. S3-nya itu 30 tahun. Oke. Makanya mungkin kedinginan karena banyak S-nya. Terus selama 30 tahun itu membuat disertasi di mana untuk meneliti bagaimana filosofi daripada Ibnu Muqlah dalam membuat khotnya. Dan diterbitkan di Inggris dalam 2 jilid berbahasa Inggris dan itu dibaca sampai sekarang. Kemudian begitupun keindahan kesenian orang-orang muslim dalam membangun kubah dan menara. Ya. Ada namanya di Mesir, kita tahu ada namanya Masjid Sultan Hasan. Nah, Masjid Sultan Al-Hasan ini kita lihat arsitekturnya itu luar biasa. Dan itu disebut dengan arsitektur karena ada macam-macam bangunan ini arsitekturnya. Kalau bagi arsitek orang yang jurusan arsitek itu tahu. Ini Al-Azhar itu arsiteknya apa, Sultan Hasan itu arsiteknya apa, ada namanya Masjid Sultan Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi itu arsiteknya apa, mereka itu tahu. Dan Masjid Sultan Al-Hasan ini nama arsitekturnya adalah Al-Handasah Al-Iqlidiyah. Di mana sekarang itu setelah 120 tahun Al-Handasah Al-Iqlidiyah inilah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu elliptic geometry. Ada yang jurusan arsitek di sini? Nama arsitek gaya arsitektur elliptic geometry atau Riemann geometry. Itu dikaji oleh barat dan bisa kita lihat sekarang bangunan-bangunan barat itu menggunakan apa yang telah ada ditemukan 120 tahun yang lalu oleh di Masjid Sultan Al-Hasan. Kemudian ada namanya Dr. Mustafa Badawi. Dr. Mustafa Badawi itu membuat meneliti ke seluruh dunia. Datang ke masjid-masjid yang ada di Indonesia, datang masjid yang ada di Cina, yang ada di Maroko, yang ada di Mesir. Diteliti semua masjid-masjid. Sehingga beliau itu membuat kitab judulnya Asrarul Manarat wal Ma'azin wa ma fiha minal isyarat ilal qiyam wal akhlaq. Jadi menara, judulnya Al-Manarat wal Ma'azin, menara-menara dan kubah-kubah. Dan di dalam gaya atau pembangunan kubah dan menara-menara itu ada fiha minal isyarat wal qiyam wal akhlaq. Ada filosofi akhlaknya di balik itu. Sehingga berdasarkan kesimpulan penelitian beliau dalam kitabnya itu panjang akan tapi beliau menyimpulkan baik masjid di Maroko, baik masjid di Aljazair, baik masjid di Andalusia, baik masjid di Cina dan di Indonesia termasuk beliau menemukan menara itu terdiri dari 3. Kan menara itu kita lihat kan seperti ini, 1, kemudian atasnya lebih kecil lagi, kemudian atasnya lebih kecil lagi, itu 3 tingkat kan. Menaranya itu semua masjid-masjid di dunia itu seperti itu. Kemudian dilihat kubahnya itu terdiri dari 8 tiang. Dilihat kubah-kubah yang ada di masjid seluruh dunia itu pasti ada 8 tiang. Apa filosofi menara itu ada tingkatnya? Itu menggambarkan iman, Islam, dan ihsan. Bahwa agama kita ini terdiri dari itu. Bagaimana kita menyempurnakan iman kita, bagaimana kita menyempurnakan Islam kita, bagaimana agar kita bisa sampai kepada titik makom ihsan. Atau bisa juga menyimbolkan hakikoh, kemudian thariqoh, kemudian syariah. Bagaimana kita awali dengan syariah kita sempurnakan, kemudian barulah kita menjalani thariqoh, barulah kita bisa menemukan hakikoh. Kemudian atau bisa juga bermakna dalam tasawuf itu ada yang disebut dengan at-takhalli minar radha'il. At-takhalli, at-tahalli, kemudian at-tajalli. Kita mulai dengan at-takhalli, kita membersihkan hati kita daripada kekotoran-kekotoran, penyakit-penyakit hati. Setelah kita bersihkan, kita at-tahalli, kita hiasi dengan akhlak-akhlak mulia. At-tahalli bil fadail. Kita hiasi dengan akhlak-akhlak mulia, barulah kita bisa itu at-tajalli. At-tajalli itu semua nyata. Kita bisa, kalau bahasa Mangkin itu kita bisa kasyaf, kita bisa mencapai makom ihsan, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita menyembah Allah seakan-akan kita bisa melihat Allah, kalaupun kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Itu maksudnya at-tajalli. Kemudian kubah itu terdiri 8 tiang. Apa filosofinya? Itu adalah umat Islam terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah, bahwa aras Tuhanmu itu dibawa oleh 8 malaikat. Jadi ada 8 malaikat yang menjonyong aras Allah Subhanahu wa taala. Maka begitupun kubah sebagaimana singgasana itu juga disokong oleh 8 tiang, di mana 8 tiang ini juga bisa menggambarkan ada 8 pintu surga agar orang-orang yang datang ke masjid itu memerhatikan itu, bahwa menaranya itu ada 3, kemudian mereka tersemangat bahwa nanti untuk masuk salah satu pintu daripada 8 pintu surga. Kemudian yang terakhir adalah akhlakul itqan, akhlak profesionalisme. Bagaimana Islam mendorong misalnya
dalam hadis innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Allah SWT mencintai seorang hamba apabila bekerja, dia itu profesional dalam bekerja. Tidak asal-asalan dalam bekerja. Itulah makna al-itqan. Ya, maka dari sinilah, dari akhlak al-itqan ini orang-orang muslim zaman dahulu itu membuat lembaga-lembaga khusus untuk peningkatan mutu bekerja. Apabila ada orang yang mau masuk pasar, mau berjualan, dibuat kursus-kursus dulu. Begini ilmu dari pasar. Ada orang yang mau menikah, diajarkan kursus menikah. Ada orang mau menjadi presiden, ditatar dulu. Ada orang mau menjadi guru, dibuat diklat-diklat bagaimana menjadi guru yang baik. Nah, itulah pernah diadukan zaman dahulu, ada seorang ulama besar namanya Imam Tajuddin As-Subki. Ada orang yang datang kepada Imam Tajuddin As-Subki sebagai ulama besar di Mesir saat itu. Orang tersebut mengadukan, atau segerombolan orang mengadukan, ya Imam, kenapa sekarang ini kok kita lihat tidak ada berkah di amalan kita, di pekerjaan-pekerjaan kita ini terasa tidak berkah. Kenapa kok hasil kita itu semakin sedikit? Kemudian produksi misalnya padi itu sedikit. Kemudian di pemerintahan juga tidak jelas cara memerintahnya. Guru-guru juga tidak jelas di sekolah. Ini apa yang salah? Apa solusinya wahai Imam? Ditanyakan Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki menerima laporan tersebut langsung merenung. Apa solusinya ini katanya? Akhirnya beliau turun gunung, langsung meneliti ke masyarakat, mendatangi satu persatu profesi-profesi, mendatangi sultan, kemudian diwawancarai, mendatangi wakil presiden, diwawancarai, didatangi semua menteri, diwawancarai, didatangi para pedagang, didatangi para nelayan, didatangi para guru, didatangi para petani, semua profesi-profesi itu beliau sampai mengumpulkan ada 113 jenis profesi itu beliau datangi semuanya. Kemudian beliau menulislah undang-undang atau peraturan-peraturan dalam bekerja. Nanti presiden ada khusus adab-adabnya yang dia perhatikan dalam menjalankan tugas. Wakil presiden ada adab-adab khusus yang dia perlu. Kan sekarang ada namanya ilmu psikologi profesi namanya. Itu dikaji oleh orang-orang di kuliah, kemudian orang-orang di manajemen. Kemudian juga ada, kalau kita di organisasi itu ada apa istilahnya deskripsi jobnya itu apa, sebagai menteri ini maka jobnya atau pekerjaannya itu apa. Nah, itu udah dituliskan oleh Imam As-Subki, bukan seorang negarawan, bukan siapa yang menuliskan itu, akan tetapi seorang ulama besar, dan itu terkumpulkan dalam kitabnya yang berjudul Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Judul yang sangat bagus, Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Karena ini punya kitab judulnya Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Lebih spesifiknya seorang orientalis asal Swedia itu yang mencari-cari di mana nuskhahnya ini, di mana naskahnya. Ditemukan naskahnya, barulah kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam itu baru pertama kali diterbitkan pada tahun 1908, dan di mana? Di Leiden, di Belanda. Nah, itu bagaimana orang-orang barat, justru orang-orang Eropa sekarang yang memberikan perhatian besar terhadap karya-karya seperti ini. Dan itulah kitab, dan di sini seorang orientalis Swedia itu dalam mukaddimah atau dalam pendahuluan dia mentahqiq kitab tersebut, dia menuliskan ini adalah buku pertama dalam sejarah manusia katanya yang berbicara tentang aturan profesi yang kini itu sangat-sangat penting untuk dibahas, ya. Nah, itulah 5 akhlak yang amat penting, dan bagaimana kita tahu bahwa agama Islam itu sangat mendorong akhlak yang bisa menggerakkan kita untuk menghasilkan hal-hal penting, menyumbangkan hal-hal penting bagi peradaban dan kemanusiaan. Dan apabila kita lihat 5 akhlak itu bisa tersimpulkan dalam satu kata, yaitu kalau sekarang musim-musim orang filsafat macam-macam, Islam itu ada filsafat ihya namanya, filsafat menghidupkan. Dan itulah makna daripada ayat waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa saja seakan-akan dia menghidupkan seluruh jiwa, seluruh bumi. Maka inilah di sini diambil filsafat ihya namanya. Menghidupkan kembali, menyegarkan kembali. Kemudian awaman kana maitan fa ahyainahu, ada kata-kata fa ahyainahu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, kata-kata ihya itu seringkali disebutkan, artinya bagaimana kita menghembuskan dalam diri kita, dalam diri umat manusia agar bahwa alam dunia ini baik-baik saja, dan kita menyumbang untuk sama-sama memperbaiki dunia ini. Dan bagaimana kita menghidupkan dunia itu dengan ilmu, menghidupkannya dengan akhlak, menghidupkan dengan zikir, menghidupkan hati kita dengan mengenal Allah, dan kita menghidupkan hari akhirat juga, tidak hanya menghidupkan dunia saja. Nah, di mana
Termasuk misalnya Imam Al-Ghazali diberikan taufik yang luar biasa menulis kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Nah, filsafat Ihya ini dikampanyekan oleh orang-orang Islam di saat-saat barat pada satu abad yang lalu itu mengkampanyekan filsafat kematian namanya. Kita kan filsafat menghidupkan. Kalau kita tahu misalnya yang membaca sejarah-sejarah filsafat ada istilahnya silsilah serial filsafat kematian. Misalnya ada namanya ilmuwan barat itu namanya Heidegger. Itu punya teori namanya The Death of Humankind. Filsafat kematian umat manusia. Artinya umat manusia ini sebenarnya sudah mati semuanya. Berarti kita ini mayat-mayat yang hidup sebenarnya. Menurut dia, karena umat manusia semua sudah mati menurut Heidegger. Kemudian menurut David Crystal, itu The Death of Language, kematian bahasa. Bahasa itu sudah mati, sudah punah, tidak ada seni, tidak ada sastra dalam bahasa. Akan tapi dihidupkan oleh orang-orang Islam kembali. Kemudian ada namanya kematian peradaban. Ini dikampanyekan oleh seorang bernama Samuel Huntington, terkenal. Apabila orang-orang kuliah itu seringkali menemukan namanya Samuel Huntington namanya. Itu adalah orang yang mengampanyekan bahwa peradaban itu telah mati. Kemudian ada bahkan namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ini parah sekali. Dia itu mengampanyekan bahwa filsafat kematian Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan sudah mati katanya. Maka alam ini bergerak dengan sendirinya dan dia kampanyekan dan banyak pengikut-pengikutnya. Dan bagaimana Tuhan saja sudah dikatakan mati apalagi yang lain. Nah, kita sebagai umat Islam itu dari tadi itu 5 itu dari sekian banyak 55.000 hadis tadi kita katakan di awal bisa kita simpulkan dalam 5 akhlak penting yang bisa menggerakkan kita, dan 5 akhlak penting itu bisa kita simpulkan dalam satu saja, yaitu filsafat ihya, filsafat menghidupkan. Seperti yang kita katakan tadi, kita hidupkan dengan ilmu, kita hidupkan dengan akhlak mulia, kita hidupkan dengan zikir, dan kita hidupkan dengan ma'rifatullah. Nah, jadi inilah mungkin mohon maaf seperti yang Tiang katakan tadi, Tiang ini masih mahasiswa, jadi ini masih seperti presentasi makalah lah di hadapan para dosen-dosen, kemudian juga di hadapan teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan akan tapi bisa bermanfaat. Memang terkesan kalau orang-orang berbicara seperti ini itu istilahnya itu sekarang glorifikasi, membangga-banggakan masa lalu. Akan tapi sebenarnya tidak. Seperti yang kita katakan tadi, coba bahkan Tiang sendiri dari sudah bertahun-tahun belajar agama Islam baru tahu fakta-fakta seperti ini. Karena fakta-fakta seperti ini itu diburamkan. Seperti yang kita katakan tadi, apabila kita membaca sejarah-sejarah Islam tidak jauh-jauh dari peperangan, tidak jauh-jauh dari pertempuran. Kita tahu misalnya Rasulullah SAW kok hidupnya perang semua. Tahun 1 Hijriah perang ini, tahun 2 Hijriah perang ini, tahun ketiga Hijriah pada perang ini. Ternyata apabila kita hitung, perang Rasulullah SAW itu dari beliau perang sampai beliau meninggal itu tidak lebih dari 13 jam. Misalnya perang Badar hanya berapa jam, perang Uhud berapa jam, perang Tabuk berapa jam, perang-perangnya itu. Cuma 13 jam apabila kita kumpulkan. Kemudian yang meninggal baik dari pihak muslim, dari pihak kafir tidak lebih dari sekedar 300-an orang lah yang meninggal. Bandingkan dengan misalnya perang dunia yang bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun. Kemudian yang meninggal ratusan juta manusia yang meninggal. Akan tapi Islam yang dikira agama perang, agama yang tersebar dengan pedang. Ya, jadi inilah yang perlu kita ubah pola pikir kita terhadap Islam. Islam adalah agama kasih sayang. 13 jam Rasulullah SAW perang, kemudian sisa-sisanya itu adalah bagaimana mendamaikan, bagaimana menyebarkan rahmat, bagaimana menyebarkan kasih sayang. Bahkan sering kita lihat di sebelum perang Badar itu beliau berusaha agar bagaimana perang itu tidak jadi. Sebelum perang ini bagaimana perang itu tidak jadi, akan tapi tidak bisa diusahakan, terjadilah perang darurat itu. Nah, jadi inilah semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Tiang mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Tiang tutup. Wassallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa bahjati qulubina wa tajir usina sayyidina wa maulana Muhammad sahibil khuluqil azim sani'il hadarah wal ati minallahi bin nuri wal barakah wal is'adi wal imdad wa ala alihi wa sahbihi zawir rasyad wa ala atba'dihi zawis sadat ila yaumil isti'adad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.